Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tak jahau, marhaban bial jami, nuya bapayang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas sejarah pada fase E paket CPKBM Pemuda Pelopor Kota Sukabumi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lisan Sidki Zulfahmi. Teman-teman boleh memanggil saya dengan panggilan Kang Lisan atau Kang Li, di mana saya pada tahun ajaran kali ini selama 1 tahun ke depan akan menjadi tutor pengampu bagi mata pelajaran sejarah di paket C ini. Oleh karenanya, pada hari ini kita akan memulai mata pelajaran sejarah dengan materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan tema pengantar ilmu sejarah dan subtema mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Materi ini tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana jika teman-teman merasa nyaman untuk menggunakan bahasa Inggris, dipersilakan untuk mengakses video dalam versi bahasa Inggris, di mana pada kali ini saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita akan memahami terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana pada kali ini terdapat 2 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita, di mana kita semua berharap bahwa teman-teman dapat menjelaskan apa itu ilmu sejarah dan hubungan sebab akibat dalam ilmu sejarah. Dan yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan pentingnya ilmu sejarah bagi kehidupan setelah teman-teman mempelajari materi yang pertama ini. Oke teman-teman, yang pertama, mungkin apabila teman-teman merupakan masyarakat Sunda atau mungkin mayoritas di sini adalah beretnis Sunda ya, karena, Sukabumi sendiri berada di wilayah, Priangan atau Tatar Pasundan. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah Hana Nguni Hana Mangke, Tan Hana Nguni Tan Hana Mangke? Di mana ini adalah amanat Galunggung yang merupakan pembelajaran bagi kita yang hidup di masa kini bahwa ada dahulu, ada sekarang. Jika tidak ada dahulu, maka tidak akan ada sekarang. Amanat ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas sebab akibat bahwa kita ada pada hari ini karena ada leluhur kita di masa sebelumnya. Begitupun kelak kita akan melanjutkan kehidupan karena kita sudah hidup di masa kini dan sudah menyelesaikan tanggung jawab kita pada masa kini. Kita bisa menerjemahkan konteks ini dalam lingkungan keluarga. Misalnya, kita ada karena ada orang tua kita sebelumnya yang dilahirkan ke dunia ini. Begitupun orang tua kita ada karena ada kakek nenek kita. Kakek nenek kita ada karena ada kakek buyut dan nenek buyut kita dan seterusnya. Begitupun kelak kita akan melanjutkan kehidupan kita kepada anak, lalu anak kepada cucu, cicit dan entah sampai kapan dunia ini akan terus berlanjut. Bagaimana waktu itu akan senantiasa berjalan dan setiap detik, setiap saat yang kita lewati kelak akan menjadi sejarah di mana amanat Galunggung inilah yang menjadi pengingat bagi kita bahwa sejarah begitu penting karena ialah yang membuat kita ada pada hari ini. Oke, baik teman-teman semua, karena tentunya ketika kita mempelajari sesuatu itu harus memaknai atau mengetahui terlebih dahulu apa makna etimologis atau asal-usul katanya. Jadi kita akan mengupas terlebih dahulu sejarah secara etimologis. Di mana sejarah dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata sajarotun dalam bahasa Arab yang artinya pohon. Loh, kenapa pohon dipilih kemudian untuk memaknai sejarah? Pohon ini kan melambangkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pertumbuhan pohon yang terus-menerus dimaknai sebagai asal-usul, riwayat, silsilah, dan hikayat. Jadi kan kalau pohon kita mengetahui ya, pohon itu tumbuhnya yang pertama dari akar, kemudian ada batang, ada ranting, daun-daun menghasilkan buah-buah. Itu menjadi simbolisasi dari sejarah. Bagaimana sejarah itu kan tercipta karena ada manusia. Manusia itu karena berkelompok. Berkelompok kemudian mereka ada interaksi. Interaksi menciptakan sebuah peristiwa. Peristiwa-peristiwa saling berkesinambungan yang akhirnya itu telah terjadi di masa lalu menjadi sejarah. Seperti itu cara kerjanya. Lalu yang kedua, kalau dalam bahasa Inggris, sejarah ini disebut dengan nama history, di mana history ini berasal dari kata historia dalam bahasa Yunani yang artinya orang cerdas. Dalam kamus bahasa Inggris Cambridge ya, Cambridge Dictionary, history ini bermakna sebagai studi atau rekaman mengenai peristiwa yang telah lalu, khususnya mengenai periode tertentu, negara ataupun subjek yang kemudian ini mempengaruhi kehidupan kita di masa kini. Seperti itu teman-teman.
Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui sejarah, menurut etimologis, sekarang kita akan memahami sejarah menurut para ahli, di mana yang pertama kita akan mengetahui terdulu, berdasarkan Edward tahun 1982, di mana dirinya menjelaskan bahwa sejarah adalah dialog yang berkelanjutan, antara masa kini dan juga masa lalu dengan sejarawan yang bertugas dengan layanan sejarawan atau bantuan sejarawan yang bertugas sebagai pemandu dan juga penerjemah dari rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut. Jadi sejarah menurut Edward itu lebih pada sebuah aktivitas ya, aktivitas dialog atau interaksi antara masa lalu dan masa kini. Sedangkan menurut Jackson pada tahun 2005 ini lebih pendek lagi bahwa sejarah itu adalah rekaman mengenai masa lalu. Lalu dari Indonesia sendiri ada Kunto Wijoyo yang menjelaskan bahwa sejarah adalah rekonstruksi atau membangun kembali peristiwa masa lalu untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan kekinian dan masa datang. Di mana kemudian saya rangkum bahwa sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa, orang, negara, atau kehidupan yang terjadi pada masa lalu untuk menjadi pembelajaran bagi kita di masa kini dan masa yang akan datang. Baik teman-teman, tentu segala sesuatu itu kan selalu ada permulaannya. Bagaimana seperti halnya kemerdekaan Indonesia, itu kan ada yang memproklamasikannya, yaitu Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Begitupun di sejarah, ada yang disebut Bapak Sejarah, di mana beliau adalah Herodotus yang hidup pada tahun 484 sebelum Masehi sampai 425 sebelum Masehi. Dirinya dikenal karena menulis buku yang berjudul Historia yang isinya memuat catatan penting mengenai perang Yunani Persia. Karenanya Herodotus ini kemudian diakui sebagai penulis pertama yang menyusun investigasi sistematis sebuah peristiwa bersejarah yang membuatnya ini kemudian dijuluki nih sebagai bapak sejarah oleh orator Romawi kuno yakni Cicero. Jadi karena jasa yang telah beliau lakukan yaitu menulis buku itu dianggap sebagai buku pertama yang memuat peristiwa sehingga itulah awal mula sejarah itu diambil dari kata historia itu salah satunya dari bukunya Herodotus. Kita berlanjut ke materi selanjutnya yang berkaitan dengan pertanyaan besar dari subtema kali ini, yaitu mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Terdapat sekitar 6 poin kenapa kita harus mempelajari ilmu sejarah. Yang pertama, agar kita bisa memahami perilaku manusia dan nilai-nilai suatu masyarakat. Sebutlah kita terlahir sebagai masyarakat Sunda. Kita tahu kita sebagai masyarakat Sunda dan apa aja nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi, itu bisa kita pelajari dengan mempelajarinya ilmu sejarah. Lalu yang kedua, menghindari kesalahan di masa lampau agar tidak terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Itulah ya makanya fungsi masa lalu itu bukan hanya sekedar untuk kita lihat, kita ketahui, tapi juga dijadikan pembelajaran atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa kini. Lalu yang ketiga, mengenal siapa kita dan menumbuhkan pemahaman tentang identitas sosial tentunya untuk mengetahui misalnya kayak saya akhirnya mengetahui kalau saya ini orang Sunda. Tahu dari mana? Karena tahu belajar dari sejarah. Yaitu orang tua saya baik bapak atau ibu saya dua-duanya adalah masyarakat Sunda. Begitupun dari keluarga patrilineal dan matrilineal juga masyarakat Sunda. Sehingga saya mengetahui akhirnya identitas sosial siapa saya adalah masyarakat Sunda, itu dari ilmu sejarah. Lalu yang keempat, menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber, memilah sumber, dan menganalisis sumber sejarah. Nanti teman-teman kan mempelajari juga ya bagaimana untuk istilahnya tuh meneliti sejarah, mengetahui masa lalu ini benar atau salah, apakah valid atau tidak, itu juga kan melalui beberapa kemampuan ilmiah yang akan teman-teman pelajari di ilmu sejarah. Lalu selanjutnya, menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Nanti teman-teman juga akan secara tidak langsung ketika belajar ilmu sejarah itu misalnya mengetahui satu peristiwa, memahami satu peristiwa, akan berpikir, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa hubungannya dengan peristiwa lainnya? Mengapa kemudian peristiwa ini bisa menghasilkan runtuyan atau peristiwa-peristiwa lain yang lebih kompleks, itu kan akan meningkatkan kecakapan berpikir kritis teman-teman. Dan yang terakhir adalah memahami memori dan tradisi yang diwariskan. Berkaitan juga dengan ini, berkaitan dengan poin 1 dan poin 3 ya, yang tadi sudah saya sebutkan.
Baik teman-teman, lalu yang terakhir mungkin akan menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman. Apa kesimpulan dari materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini? Itu saya susun kemudian dalam 3 pertanyaan. Apa itu sejarah? Jawabannya, sejarah adalah studi mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi kita mempelajarinya masa lalu ya. Bukan berarti saya mengajarkan teman-teman untuk tidak move on, malah yang ada kita harus belajar dari masa lalu. Di mana ini berkaitan dengan pertanyaan kedua, mengapa kita peduli dengan masa lalu? Karena masa lalu membantu kita untuk melihat dan memahami perubahan dan bagaimana masyarakat sosial yang kita tinggali atau bagaimana kehidupan kita ini tumbuh dan berkembang. Kita bisa merasakan kenyamanan pada saat ini karena adanya perjuangan dan pengorbanan di masa lalu. Ibaratnya kayak sekarang kita merasa merdeka karena para pendahulu kita sudah memperjuangkan agar negara ini bisa merdeka. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan masa depan? Nah, berkaitan juga dengan sejarah ini tidak hanya mempelajari tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Bagaimana jawabannya itu? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu ini akan membantu kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi, adalah salah besar jika teman-teman menyebut kalau sejarah itu membosankan, hanya mempelajari tentang masa lalu. No, that's a wrong views ya. Jadi itu adalah pandangan yang salah karena sejarah itu masa lalunya tidak hanya sekedar dilihat, diratapi, tapi juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita untuk kehidupan di masa yang akan datang. Baik teman-teman, saya berharap teman-teman semua tidak merasa keberatan dengan, pekerjaan rumah atau saya lebih senangnya menyebut saya ingin berbagi pandangan dengan teman-teman, mengetahui juga pandangan teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengapa sejarah itu penting, di mana sekarang silakan teman-teman yang jawab, mengapa sejarah itu penting. Teman-teman boleh, menulis esai bebas, mau berapa kata pun, mau ditulis tangan atau diketik juga boleh, dikirimkan melalui Google Classroom dalam format PDF ataupun dalam format JPG ya. Yang penting terbaca. Jangan lupa beri identitas seperti nama lengkap dan juga dari kelas berapa, fase berapa di PKBM Pemuda Pelopor Kota Sukabumi. Di mana tugas ini akan dilakukan tenggat waktunya itu 1 pekan setelah materi ini selesai teman-teman pelajari. Oleh karena itu, selamat mengerjakan dan semoga sukses. Saya nantikan pandangan teman-teman mengapa sejarah itu penting. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi pertama kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tentu terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan materi dan penyampaiannya. Saya berharap teman-teman semua dapat mengerti, namun jika ada yang ingin teman-teman tanyakan atau ada hal yang kurang dimengerti atau sekedar ingin diskusi, silakan boleh menghubungi saya melalui kontak person yang tertera di layar ini ataupun melalui surat, elektronik. Saya cukupkan sekian. Hatur nuhun, xie sukron, bahu kubuk. Thank you very much. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.